Nah, kalau tadi kita habis bermain dengan kucing, sekarang kita akan bermain dengan bumbu dapur yang berkhasiat ya. Ini adalah rempah khas Indonesia, Dr. Arlin. Betul, dan tadi kan kita bermainnya sama kucing-kucing kesayangan ya, hewan-hewan kesayangan. Kita juga sekarang bermain dengan yang sayang-sayang, kita sayang-sayang, yaitu rempah-rempah yang kaya di Indonesia. Setuju. Dan tengah kita sudah ada dokter kesayangan kita, Dr. Mute. Halo Dok. Halo dokter. Baik, alhamdulillah. Dok Mute, ini fakta atau mitos dok ya? Katanya kayu manis dapat membantu mengatasi demam. Ini fakta atau mitos dok? Demam sebenarnya kita mau bahas tentang pusing dan demam ya, atau untuk menghilangkan nyeri lebih umumnya. Jadi yang akan kita bahas yang dapat diatasi dengan bahan-bahan yang sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu sakit kepalanya jenisnya, sakit kepala ada dua ya, ada yang primer, ada yang sekunder ya. Yang primer tuh biasanya kayak nyeri kepala sebelah, kemudian nyeri karena stres. Nah itu dapat diatasi dengan nyeri kepala yang umum itu dapat diatasi dengan bahan-bahan di sekitar kita. Salah satunya kayu manis ya. Nah itu fakta ya, karena dia dapat menimbulkan efek rileks ya kan. Terus kemudian tegang-tegang akan hilang gitu dengan dihirup aromanya juga dia menimbulkan efek tenang. Nah sekaligus dia memiliki efek antiinflamasi atau anti radang sehingga dapat mengurangi demam dan nyeri gitu. Nah, gimana dok caranya dok? Langsung dipraktekkan dok. Iya. Membuat racikan kayu manis kayu manis ya, baik. Membantu mengatasi sakit kepala dan demam. Ya, ini bahan-bahan yang biasa kita jumpai dan memiliki efek untuk menghilangkan sakit kepala dan demam, yaitu kayu manis ya, mungkin sudah tidak asing. Kemudian jahe. Oh jahe. Jahe, terus bangle. Nah, kemudian bangle itu sejenis rimpang-rimpangan juga, gitu. Terus kalau daun-daunan ada daun mint, kemudian ada pegagan ya, ini pegagan. Kemudian ada jintan hitam ya, jintan hitam. Kemudian ada juga yang nggak ada di sini itu cengkeh juga bisa. Kemudian iya cengkeh juga bisa digunakan, dan green tea ya, teh hijau. Nah, betul. Caranya bisa dioles ya dok ya? Iya, caranya mudah ya. Kalau untuk kayu manis itu cukup 2 sendok aja, terus kemudian diberikan air sehingga membentuk pasta seperti ini. 2 sendok makan. Jadi bubuk ya, dari bubuk kayu manis. Bubuk kayu manis. Soalnya kan biasanya ada juga kayu manis yang benar-benar kayu gitu ya. Nah, ini bubuknya kemudian diberikan air secukupnya hingga membentuk pasta. Oh, ini pasta kayu manis. Pasta kayu manis, kemudian dioleskan di dahi selama 30 menit dan dibilas gitu. Oh, oke. Ini dioles berarti dok ya? Dioles, Bisa ditempel ya? Jadi dioles ke kepala lagi pusing, migrain, sakit kepala ya, pusing gitu ya dok ya, bisa juga pakai ini. Kayu manis ya gitu. Nah, ada lagi. Selain kayu manis mungkin yang dioles juga yaitu ada lagi dok yang dioles. Oke, jahe. sesaat lagi kita akan kembali ya dokter, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah ini sekarang kita masih akan membahas mengenai kekayaan rempah-rempah Indonesia nih. Oke dokter Mute. Tadi sudah ada dioles ya? Tadi sudah ada yang dioles-oles kayu manis. Kayu manis ya, kita bikin tadi pilis ya, seperti ini. Pasta ya? Pasta akan ditempel di sebagai pilis. Kemudian selain yang dioles, selain kayu manis juga bisa digunakan jahe. Jadi jahe 5 cm diparut, kemudian dioleskan pada dahi dan tengkuk. Ini dapat meredakan nyeri ya, nyeri karena dia bersifat antiinflamasi. Dia memblok prostaglandin ya, dia kerjanya seperti itu. Kemudian selain itu ada bangle ya, bangle itu sejenis rimpang-rimpangan juga dapat digunakan. Jadi dipilih aja alternatifnya, kalau tidak jahe, bangle pun bisa digunakan. Caranya sama, yang ada di rumah ya. Baik. Terus kemudian setelah itu kalau ada essential oil atau minyak esensial seperti mint atau lavender atau itu juga bisa eukaliptus, itu bisa dipakai untuk digosok. Nah ini saya penasaran sama ini dok. Ini sudah mulai dimasak-masak ya dok ya. Ini udah masuk ini pegagan ya, pegagan. Nah yang dimasak adalah bukan pegangan ya, pegagan Arlin. Pegagan ya, pegagan bentuknya seperti ini, yang digunakan adalah seluruh bagian tanamannya. Pegagan itu fungsinya adalah melancarkan sirkulasi darah, terlebih di otak ya. Nah itu baik untuk jadi juga bisa untuk mengatasi mual dan sakit kepala juga bisa. Gitu. Jadi ini yang dimasukin itu adalah air, pegagan, sama dan jintan hitam. Jintan hitam gitu. Nah dimasak hingga setengahnya, kemudian dimatikan, baru diminum 1 gelas, langsung diminum 1 kali 1. Gitu. Boleh dicampur madu dok, kan saya pecinta madu. boleh dicampur madu. Boleh ya dok ya, gitu. Oke. Berarti ini supaya maksimal nih dok, diminumnya berapa kali dok? 1 kali aja, 1 kali sehari. 1 kali sehari. Atau pas lagi kita sakit nih ya, emergency, belum
ke dokter gitu ya, bisa ya betul, diminum ya, Dok ya. Tipsnya Dok, supaya masyarakat bisa memanfaatkan bahan di dapur untuk mengatasi penyakit-penyakit yang biasa kita alami. Ya, sakit kepala itu pada dasarnya banyak penyebabnya ya. Ini yang dapat diatasi dengan bahan sekitar kita adalah sakit kepala yang umum seperti tegang otot ya. Itu dapat digunakan bahan-bahan yang di sekitar kita. Kemudian jangan lupa tetap jaga asupan minum karena salah satu penyebab pusing adalah dehidrasi, kekurangan magnesium. Jadi banyak asupan biji-bijian. Selain itu juga B6 ya, asupan B6, istirahat dan hindari stres. Jadi intinya dapur kita bisa menjadi apotek, Dr. Arin. Betul ya, apotek keluarga. Betul. Ya kan. Terima kasih banyak Dr. kasih, Putih. Dok. Sama-sama, Dr. Nah, Arin. pemirsa Hidup Sehat masih akan banyak sekali ada informasi menarik tentang kesehatan hanya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal. Saya Dr. Renita Arli, jangan lupa 3M ya pemirsa, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Setuju. Indonesia Hidup sehat. Bye-bye.